Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nasya Anuroma dari Sekolah Vokasi PSDKU Madiun Universitas 11 Maret dengan urutan nomor induk V3922035. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin ke kalian mengenai paparan kecenderungan menyebabkan dan kemampuan dalam mengenali berita hoax. Di era sekarang, pastinya kalian semua sudah tidak asing dengan yang namanya hoax. Nah, apa sih itu hoax? Hoax merupakan informasi palsu yang dibuat-buat dan disebarluaskan ke publik agar informasi yang sebenarnya tertutupi. Seolah-olah meyakinkan, akan tetapi tidak terverifikasi kebenarannya. Selanjutnya ada paparan hoax. Di Indonesia, hoax dapat ditimbulkan dalam kondisi apapun. Kandungan informasi di dalamnya pun sangat bermacam-macam, mulai dari bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang politik, bidang keagamaan, dan masih banyak aspek lain yang dibuat dengan motif tertentu. Berikut ada diagram mengenai kasus berita hoax, yaitu yang pertama terdapat kasus penculikan anak dengan total pembaca 57,3% dan orang yang tidak membaca 4 yang berjumlah 42,7. Nah, di bawahnya terdapat kasus bunuh diri gara-gara kelas online dengan total pembaca 39,5 dan 64,1 masyarakat yang belum membaca. Selanjutnya ada kasus bawang putih dapat menyembuhkan virus corona. Dan yang terakhir terdapat berita hoax radiasi laser termogun yang total pembacanya ada 29,3 dan orang yang belum membaca totalnya 70,7%. Keinginan masyarakat dalam menyebarkan berita hoax. Dengan kasus bawang putih yang dapat menyembuhkan virus corona di peringkat pertama, yaitu dengan 15,6 dan 38,1 masyarakat yang ingin menyebarkan jika mendapat informasi tersebut. Selanjutnya peringkat kedua rekan anak, yaitu dengan total 13,8 dan 39,6 masyarakat yang ingin menyebarkan. Nah, selanjutnya ada kasus bunuh diri gara-gara kelas online dengan tingkat kasus yang sama dengan kasus penculikan anak, yaitu 13,5 dan 37,4% orang yang ingin menyebarkan. Dan yang di posisi terakhir terdapat radiasi laser termogun dengan total 11,2 dan 32,8 orang yang ingin menyebarkan. Nah, selanjutnya mengidentifikasi berita hoax. Dengan tingkat seluruh responden, yaitu berita bawang putih menyembuhkan virus corona dengan masih posisi yang pertama, yaitu dengan 6,8 dan 28,9 masyarakat yang percaya dengan berita tersebut. Nah, selanjutnya posisi kedua ditempati oleh kasus bunuh diri gara-gara kelas online dengan total masyarakat yang percaya yaitu 6,6 dan 21,8%. Nah, posisi yang keempat terdapat kasus penculikan anak, yaitu dengan total 6,3 dan 21,4 orang yang ingin menyebarkan berita hoax tersebut. Nah, dan di posisi terakhir terdapat radiasi laser termogun dengan total 3,7 dan 17,8%. Selanjutnya, tingkat pengalaman masyarakat dalam menyebarkan berita hoax, yaitu dengan tingkat seluruh responden yang pernah menyebarkan berita hoax adalah 11,2% orang yang pernah menyebarkan berita atau informasi yang kemudian hari ternyata berita tersebut memiliki isu hoax atau berita bohong.
Nah, bisa dilihat dari diagram batang di sampingnya, yaitu terdapat 68,4% masyarakat yang hanya meneruskan berita yang tersebar yang tidak terlalu memikirkan apakah itu berita hoax atau bukan. Nah, selanjutnya terdapat 56,1% masyarakat yang tidak tahu bahwa berita tersebut tidak benar. Nah, di bawahnya terdapat 13,9% masyarakat yang tidak tahu sumber cerita tersebut secara jelas. Nah, selanjutnya 9,1% masyarakat yang hanya sekedar iseng menyebarkan berita tersebut. Yang selanjutnya 2,7% masyarakat yang menyebarkan berita hoax tersebut untuk mempengaruhi orang lain. Nah, selanjutnya ada tingkat seluruh responden konten dan media yang mengandung hoax. Nah, yang pertama ada konten politik yang menempati di posisi teratas, yaitu dengan total 67,2%, dan di bawahnya konten kesehatan dengan total 46,3%. Nah, di bawahnya agama dengan total 33,2%. Selanjutnya kerusuhan dengan total 28,1%. Dan lingkungan dengan total 21,9%, bencana alam dengan total 12,4%, dan lain-lain dengan total 1,4%. Nah, di sebelahnya ini terdapat media yang sering atau selalu menyajikan isu hoax atau berita bohong, yaitu di posisi pertama ditempati oleh media sosial Facebook dengan total 71,9%. Dan di bawahnya terdapat WhatsApp dengan total 31,5%. Dan setelahnya YouTube dengan total 14,9%. Selanjutnya total portal berita online dengan total 10,7%. Selanjutnya Instagram dengan total 8,1%. Selanjutnya televisi dengan total 7,7%. Selanjutnya koran atau majalah dengan total 2,4%. Selanjutnya Twitter dengan total 1,9%. Selanjutnya radio dengan total 0,5%. Selanjutnya lain dengan total 0,4%. Nah, yang terakhir terdapat tidak ada atau tidak tahu dengan total 2,9%. Nah, selanjutnya terdapat lembaga atau aktor yang berperan dalam mencegah penyebaran berita hoax. Dengan total seluruh responden, di posisi pertama terdapat Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan total 54,8%. Selanjutnya semua warga negara dengan total 45,0%. Selanjutnya TNI atau Polri dengan total 44,7%. Selanjutnya manajemen pers dan penyiaran dengan total 22,7%, dan perusahaan platform jejaring online dengan total 20,1%. Dan selanjutnya ada presiden dengan total 15,5%. Selanjutnya jurnalis dengan total 14,6%. Selanjutnya ketua RT atau RW, atau bisa juga disebut dengan tokoh masyarakat lokal, dengan total 14,1%. Selanjutnya BIN dengan total 11,6%. Selanjutnya ada pimpinan agama dengan total 9,3%. Nah, setelah tahu tentang berita hoax, berikutnya terdapat tips membedakan berita real atau hoax dan cara menghindarinya.
Nah, setiap hari kita tentunya selalu mendapatkan informasi dan masalah. Nah, dengan berbagai masalah baru yang kita dapat setiap harinya, kita perlu decision making yang baik, yaitu dengan cara critical thinking atau kebiasaan dalam berpikir kritis. Nah, critical thinking ini merupakan proses berpikir dengan lebih lambat untuk mengkonstruksikan hal yang kita pikirkan untuk mengambil kesimpulan yang baik. Nah, berikut ada beberapa tips yang bisa kalian kembangkan supaya bisa meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis. Nah, yang pertama, kita perlu merumuskan pertanyaan. Sebelum memutuskan tentang sesuatu, jangan lupa untuk bertanya, karena berita atau isu yang kita dapat bisa jadi merupakan berita bohong atau hoax. Maka dari itu, kita perlu mencari tahu apakah berita tersebut benar atau salah. Misalnya, dengan kita bertanya, apa sih yang terjadi di dalam berita itu? Apakah urutan kejadian dalam beritanya sudah logis? Siapa sih yang menyebarkan berita tersebut? Gimana dengan sumber lain? Dan beberapa pertanyaan lain supaya kita bisa yakin bahwa berita yang kita baca itu bukan hoax. Nah, selanjutnya yang kedua, mencari informasi yang relevan. Setelah merumuskan pertanyaan, kalian bisa cari informasi yang kalian perlukan untuk menjawab hal-hal yang ingin dipertanyakan. Nah, selanjutnya yang ketiga, mempertimbangkan dampak. Misalnya, seperti ada dua informasi tentang satu isu yang dimana isi dari informasi tersebut berbeda. Setelah kalian cari dan mendapatkan informasi yang relevan, jangan lupa untuk mempertimbangkan dampak dari masing-masing informasi tersebut. Beri label plus dan minus bagi setiap informasi dan cobalah buat pilih yang sekiranya bermanfaat buat kalian. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, mencari alternatif pandangan lain. Nah, dengan contoh situasi yang tadi, coba cari juga informasi alternatif lain yang mungkin bisa lebih memperluas pandangan kalian terhadap masalah isu tersebut. Nah, dari tips tadi, kita bisa simpulkan bahwa critical thinking adalah tools yang sangat amat powerful buat kalian dalam menentukan keputusan dan bermanfaat juga untuk kita dapat mempelajari hal-hal baru. Nah, sekiranya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.